Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman katsiran mazida. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd. Tanya pintunya tutup apa ya? Tayakhana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada pembahasan kita yaitu menyebutkan tentang keutamaan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir kita sebutkan adalah bahwa ketika kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita akan terjaga dari perselisihan yang tercela, perselisihan yang akan menjauhkan seseorang dari agama. Kemudian permasalahan yang akan kita baca pada hari ini adalah keutamaan selanjutnya adalah ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan selamat dari kelompok-kelompok yang pengikutnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Tidak akan terjadi kelompok kecuali terjadi sebelumnya al-ikhtilaf, perselisihan. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh para ulama dari sahabat-sahabat yang berbeda yang maknanya sama. Di antara hadis yang akan kita bawakan adalah hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah menyatakan, Inna Bani Israel iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, sataftariku ala isnatain wa sab'ina firqah, ia akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar, golongan-golongan ini pengikutnya semuanya berada di dalam neraka jahanam. Illa wahidah, kecuali satu saja.
wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Di dalam hadis yang lain beliau ditanyakan tentang apa itu jamaah. Man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang namanya jamaah itu adalah apa yang saya berada di atasnya, apa yang saya dan para sahabat-sahabatku berada di atasnya. Ini agama Islam ini, ataupun di dalam agama Islam ini akan ada 72 kelompok. Sebagian ataupun dalam hadis yang lain disebutkan 73 kelompok yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Mereka itu adalah orang-orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah ataupun bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah hadis ini. Kita harus berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya langkah kita sudah keluar dari jalur sunnah, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan sudah keluar dari jalur sunnah, maka kita pun akan keluar dari barisan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-jamaah. Namun kalau seandainya kita dalam melakukan amalan-amalan selalu berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka pasti kita akan apa? Selalu bersama dengan al-jamaah. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan dari ibadah, dari amalan-amalan, maka harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin itu jumlahnya sangat banyak. Namun dengan banyaknya jumlah ini, syariatnya tetap satu. Nabi mereka juga tetap satu. Syariatnya satu, nabi mereka juga satu. Dengan demikian, yang seharusnya adalah mereka ataupun apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu juga satu. Tapi kalau kita lihat maka apa? Sangat beragam. Sangat banyak perbedaannya. Antara ini dan itu memiliki perbedaan-perbedaan. Dan yang membedakan adalah apa yang membedakan? Bagaimana cara mereka mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sekarang berbicara salat saja. Dalam ibadah salat ini syariatnya kan semua satu. Kaifiyah tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berapa? Satu. Tapi nyatanya kita lihat amalan kaum muslimin beragam, berbeda-beda. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita koreksi diri kita. Kita mengoreksi, sudahkah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW? Kalau solat yang kita lakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, berarti kita termasuk dari 71 golongan. Kalau kita atau amalan kita sudah sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, berarti kita masuk dalam kalimat al-jamaah, orang yang selalu mengamalkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu, salat. Puasa juga apa? Demikian. Zakat juga apa? Demikian. Haji juga apa? Demikian. Dan yang lebih umum daripada itu, segala macam ibadah semua harus dibangun di atas apa? Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa saja
yang tidak mau berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka pasti dia akan masuk kepada 71 golongan ini. Yang akhir dari hidup dia, yang akhir dari perjalanan dia adalah ilan nar, ke dalam neraka jahanam. Waliyatubillah. Segala macam ibadah harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dengan sebuah kalimat yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Ketika beliau menunaikan haji dan beliau hendak mencium Hajar Aswad, beliau menyatakan dengan sebuah kalimat, wallahi, demi Allah, inni la a'lamu annaki hajar. Saya tahu engkau itu hanya sebatas batu. La tadur wa la tanfa, tidak memudaratkan dan juga tidak akan mendatangkan manfaat. Laula a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabalahu ma qabaltu. Kalau seandainya saya tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya tidak pernah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, sungguh saya tidak akan menciummu. Apa artinya? Dalam masalah mencium Hajar Aswad saja, itu adalah apa? Harus sesuai dengan bimbingan siapa? Nabi Muhammad SAW. Tentunya hal yang lebih besar daripada itu apa? Lebih ditekankan dan lebih diwajibkan. Segala macam ibadah yang akan kita lakukan harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Yang sedang kita laksanakan ini, dakwah kita juga demikian. Semuanya apa yang akan kita lakukan harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Kalau seandainya apa yang kita lakukan dari dakwah ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka pasti kita akan terjatuh dalam permasalahan yang bulan lalu kita baca, yaitu al-ikhtilaf, perselisihan. Kalau kita sudah masuk dalam masalah perselisihan ini, maka katanya cuma dua. Benar atau salah? Benar atau salah? Satu mengatakan benar, satu mengatakan apa salah? Kalau sudah seperti ini, akan tumbuh apa yang namanya firqah, sebuah kelompok. Kalau sudah tumbuh yang namanya firqah, maka tinggal satu langkah lagi, ilan nar wa ilal jannah, ke surga atau kemana? Ke neraka. Ujungnya seperti itu. Kenapa begitu banyak firqah di dalam tubuh kaum muslimin? Karena seperti ini permasalahannya. Perbedaan-perbedaan pendapat, ikhtilaf yang menjauhkan seorang muslim dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tidak mengoreksi saudara-saudara kita, tetapi kita harus mengoreksi diri-diri kita. Sudahkah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW ataukah belum? Kalau seandainya kita merasa belum, maka perbaikilah. Kalau seandainya sudah, maka pertahankan dan sampaikan permasalahan tersebut kepada saudara-saudara kita. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus betul-betul mengingat bahwa kita ini beragama satu, agama Islam, bernabi satu, Nabi Muhammad SAW, berkitab satu, yaitu Al-Quran, bersyariat satu, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena porosnya adalah satu, maka mau tidak mau kita harus bersatu di atas permasalahan tersebut. Tidak boleh kita lari, melenceng dari permasalahan ini. Kalau kita sampai lari dari permasalahan ini, maka kita pun akhir dari perjalanan kita adalah ilan nar, masuk ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Pernah kita bawakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala. Kata beliau, as-sunnatu kasafinatin nuh. Bimbingan Rasulullah SAW itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh SAW.
tentunya tidak samar bagi kita, ataupun setiap kita pasti mengetahui cerita dari ceritanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh dengan ditenggelamkan. Bahkan seluruh daratan ketika itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gunung-gunung yang paling tinggi pun akan tenggelam ataupun tenggelam oleh banjir yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Yang selamat ketika itu hanyalah orang-orang yang ikut serta bersama Nabi Nuh alaihi salatu wasallam naik ke kapal. Al-Imam Malik rahimahullah taala mengibaratkan sunnah bagaikan kapal. Barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam, maka dia pun akan terbawa oleh banjir tadi. Barang siapa yang tidak mau ikut bersama Nabi Nuh alaihi salatu wasallam naik kapal, maka dia pun akan tenggelam oleh banjir tadi. Nah, oleh karena itu, setiap kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya tidak, maka kita pun akan tenggelam oleh banjir-banjir tadi. Cuman banjir yang ada sekarang ini bukan banjir air. Banjir apa? Hah? Banjir apa? Banjir maksiat, banjir fitnah, banjir apa lagi? Kezoliman. Ini yang ada. Banjir sekarang tuh itu. Kecuali kalau banjir di Jakarta sekarang ya. Kalau banjir yang ada untuk kaum muslimin tuh ini. Kalau orang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terbawa arus fitnah. Kalau orang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terbawa oleh arus maksiat. Kalau seorang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terbawa oleh arus syirik. Dan seterusnya. Banjir yang begitu beragam, banjir yang begitu membinasakan orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, khana fidin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, kita ingatkan kembali bahwa hal yang paling penting dalam kita beragama ini adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang paling penting. Lebih baik kita mengamalkan satu ibadah, namun ibadah tersebut terus-menerus kita kerjakan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, daripada kita mengerjakan ibadah yang begitu banyak jumlahnya, begitu banyak pengorbanannya, namun tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Satu saja yang kecil ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi timba atau menjadi amalan yang sangat besar. Akan tapi yang banyak ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada nilainya? Karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan. Amalan di sini dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata nakirah, yaitu umum. Amalan apapun yang dinisbahkan kepada agama, yang disandarkan kepada agama, amalan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun amalan tersebut diajarkan oleh Rasul, tetapi dia ketika mengerjakannya tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, fahuwa rad. Amalan tersebut apa? Tertolak. Masih enak kalau tertolak. Masih apa? Enak. Kalau sebatas tertolak itu masih enak. Kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW itu adalah sesat. Dan seluruh kesesatan, semua kesesatan tempatnya di mana? Di dalam neraka jahanam. Apa artinya? Sudah enggak diterima, dia apa? Diazab. Kalau kita bekerja kepada seseorang, sudah menghabiskan waktu 1 minggu, kemudian kita nggak dibayar, apa perasaan kita? Hah? Mangkel kan?
Ini sudah enggak dibayar, didenda lagi. Gimana rasanya? Berlipat kan? Begitu pula orang seperti ini. Orang yang mengerjakan amalan, sudah dia betul-betul serius mengerjakan amalan tersebut. Namun ternyata satu terlewat oleh dia. Tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Maka keseriusan dia, kesungguh-sungguhan dia dan pengorbanan dia selama dia beramal tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pun akan diazab oleh Rabb-Nya Jalla wa ala. Oleh karena itu ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, luzumus sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu bentuk keselamatan, salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari al-firqah, dari kelompok yang pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kalau kita mau menghitung sudah berapa firqah yang ada dalam kaum muslimin? Sudah berapa? Dalam negeri kita saja sudah apa? Sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama, ketika keadaannya demikian, bahwa yang ada ini semuanya di bawah pada kata 71 golongan. Apa artinya? Mungkin ada 5 kelompok yang sumbernya satu. Mungkin ada 10 kelompok yang sumbernya satu. Sehingga semua kembalinya kepada apa? 71 golongan. Kita masuk yang mana ini? Yang 71 atau yang jamaah? Kita baru bisa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah apa? Termasuk dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu jamaah. Ana alaihi wa ashabi, saya dan para sahabat-sahabatku yang berada di atasnya. Alhamdulillah kita berusaha terus mengerjakan perkara-perkara ini dan kita terus berpedoman dengan permasalahan-permasalahan ini. Dan kita terus diperintah untuk menambah semangat kita. Apa semangat kita? Kalau kita mendengar itu adalah qala Allah wa qala Rasul, jangan sungkan-sungkan untuk apa? Menerimanya. Kalau kita sudah mendengar qala Allah wa qala Rasul, jangan malas-malas untuk apa? Mengerjakannya. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa kaum muslim, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari musyrikinya, dari Yahudnya, dari kaum Nasraninya, mereka betul-betul berusaha membikin kaum muslimin ragu dalam ataupun ragu pada agama mereka. Kata tokoh-tokoh mereka yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang maknanya, kalian tidak perlu membikin kaum muslimin itu murtad keluar dari agamanya, tidak perlu. Kalian tidak perlu membikin kaum muslimin masuk ke dalam agama Nasrani ataupun masuk ke dalam agama Yahudi, karena kaum muslimin memandang bahwa Nasrani dan Yahudi adalah agama yang sesat. Cukup kalian membikin mereka ragu pada agama kalian, pada agama mereka, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah apa? Cukup. Ini pedoman mereka sekarang untuk memurtadkan kaum muslimin berat. Proyek-proyek pemurtadan ini apa? Sudah dikatakan gagal. Maka langkah mereka adalah apa? Membikin kaum muslimin ragu pada agama mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara proyek mereka adalah menghilangkan jati diri seorang muslim, bahwa dia adalah seorang muslim. Ini. Bahkan penyakit ini juga sudah menimpa kepada kita semua. Rasulullah SAW pada hadis yang kita bacakan di khutbah, la tarkabanna sunnana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejaknya kaum Nasrani dan kaum Yahud, umat-umat sebelum kalian, kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Mereka memiliki proyek yang begitu besar, menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka, walaupun mereka masih bernamakan dan beragama agama
Islam. Namun akhlak dan perilaku mereka bukanlah akhlak dan perilaku seorang muslim. Kalau kita lihat dan kita timbang diri kita nggak usah orang lain, diri kita, sudah berapa persenkah akhlak kita sesuai dengan akhlak Islam ini? Ada 50%? Ada yang berani mengatakan akhlakku sudah sampai pada 50% akhlak seorang muslim? Ada yang berani mengatakan? Kayaknya belum. Kayaknya adalah apa? Perkara belum. Bukti real, bukti nyata bahwa akhlak kita belum. Kita lihat nih. Kita ini memiliki sebuah krisis jati diri seorang muslim. Kalau seorang Nasrani, dia betul-betul berani menampakkan jati dirinya, bahkan yang paling jelek pun di antara mereka berani menyatakan bahwa dia seorang Nasrani. Buktinya apa? Mereka kalau mau pakai tato juga pakai apa? Tato salib, begitu kan? Pakai kalung juga yang bersalib. Bukti jati diri mereka yang mereka tampakkan seorang Yahud juga apa? Demikian. Kalau kita lihat jati diri seorang muslim mana? Seorang muslim akan menampakkan dia seorang muslim, mau memakai pakaiannya kaum muslimin kalau mau masuk salat, kalau mau masuk ke masjid saja. Gitu kan? Kalau nggak percaya kita rame-rame sensus. Kerita, Komoro, bisakah antum melihat, menghitung dia muslim? Paling cuma bisa mengatakan apa? Insya Allah dia seorang muslim karena dia tinggal di kotanya kaum muslimin. Gitu saja kan? Namun dari atributnya, dari pakaiannya, sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Nah, ini adalah apa? Sesuatu yang sangat besar. Masa kita kalah sama orang-orang? Masa kita kalah sama apa? Anak-anak pang. Anak-anak pang itu dengan kejelekan yang mereka ada, mereka bangga berani menampilkan apa? Jati diri mereka. Padahal seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ma'imama ya'adzim sya'irallahu fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mau mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu adalah termaksud dari ketakwaan hati. Kalau kita pakai kolan suah, kalau kita pakai sarung, kalau kita pakai jubah, kalau kita pakai baju koko, dapat pahala enggak? Dapat pahala kan? Dapat pahala. Menampakkan jati diri seorang muslim, dapat pahala. Kalau anak-anak pang dengan rambutnya dimohak dan segala macamnya, dapat pahala enggak mereka? Enggak dapat pahala, tapi mereka begitu pedenya, begitu yakinnya dengan atribut mereka, dengan jati diri mereka. Masa kita kalah? Sudahkah di antara kita menerapkan permasalahan ini? Masuk ke moro, pakai sarung, pakai kolan suah, atau pakai jubah. Yang senang masuk ke moro mana? Pakai enggak? Alhamdulillah. Kalau kerja, berdagang, dipakai enggak atribut-atribut muslimnya? Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Benar-benar apa? Diterapkan. Ini adalah salah satu bentuk dari apa? Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam dan begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam, ketika mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, ketika mereka melakukan amalan-amalan yang bisa dikatakan dengan bahasa kita sekarang kerja bakti, kita sebutkan dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, kita dapatkan mereka tidak meninggalkan dan tidak menanggalkan atribut-atribut seorang muslim. Mereka betul-betul menerapkan permasalahan ini, betul-betul menampakkan bahwa diri mereka adalah seorang muslim, ingin membedakan dengan siapa? Kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Mulai sekarang kita buktikan bahwa kita adalah seorang muslim. Kita tunjukkan syiar-syiar Islam. Dengan itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau pakai kolansua, jangan pakai kalau pakai jubah atau pakai sarung ataupun pakai baju kok kalau masuk ke masjid ataupun kalau mau taklim. Selain dari itu apa? Kita pun diperintah untuk apa? Melakukan, memakai dan meninggikan syiar-syiar Islam. Kalau kita mengawal dari hal-hal yang seperti ini, maka pasti hal-hal yang lebih besar kita pun akan berusaha untuk mengerjakan. Tidak mungkin seorang bisa disiplin dengan perkara-perkara yang besar, dalam keadaan perkara-perkara yang kecil dia tidak bisa disiplin. Mungkin enggak? Seorang kan melakukan sesuatu kan dari hal-hal yang kecil dulu baru menjadi apa? Yang besar. Dia bisa disiplin dalam masalah manhaj, dia bisa disiplin dalam masalah akidah, dia bisa disiplin dalam masalah ibadah. Ternyata dia tidak bisa disiplin dalam masalah akhlak. Enggak mungkin. Sesuatu apa yang tidak mungkin. Dia akan mengawali dari yang terendah. Kalau sudah bisa disiplin dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, maka niscaya pastinya dia akan mampu menerapkan, berpegang teguh dengan permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Ini diantara faedah luzumus sunnah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 71 firqah yang pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari ikhtilaf, dari perbedaan-perbedaan, dari perselisihan yang akan menjauhkan kita dari agama Islam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menyatukan kita dan perkuat ukhuwah kita di atas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.